Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita coba akan menyajikan bagaimana menjadi muslim yang cerdas di tengah pandemi dan di tengah bulan penuh barokah Ramadan ini. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira kita semua sadar bahwa kita hidup dalam dilema. Di antara dua pilihan yang susah, di antara dua pilihan yang sama-sama sulit. Haruskah kita pergi bekerja, mencari penghidupan, atau kita stay at home, tinggal di rumah? Haruskah kita pergi ke kantor, atau kita tidak pergi ke kantor? Mungkin kalau yang bisa work from home itu tidak ada dilema. Tapi yang tidak bisa work from home, yang sifatnya fisik pekerjaannya, maka itu akan ada dilema. Hari ini kita akan bekerja untuk penghidupan keluarga kita, tetapi hari ini pula kita juga tidak bisa pergi ke lapangan karena ada kondisi yang menyebabkan kita harus mengurangi interaksi sosial. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini adalah ethical dilemma. Dilema etik yang harus diputuskan oleh seorang muslim di tengah harus menghadapi segala cobaan yang sedang mengena di seluruh masyarakat dunia, bukan hanya Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita mesti mengingat kembali apa yang pernah disampaikan oleh seorang sahabat. Dia adalah bernama Amr bin As, sahabat Rasulullah SAW. Dia pernah menyampaikan begini: Laisal aqil alladhi ya'riful khair alladhi ya'riful khair minasyarri. Ini yang dikatakan oleh sahabat Ibnu Amr. Bukanlah orang yang cerdas, orang yang tahu, yang bisa membedakan antara yang jelek dan yang buruk, atau bisa membedakan mana yang buruk dengan yang jelek. Alladzi ya'riful khair minasyarri. Padahal selama ini kita memahami bahwa orang yang baik, orang yang pintar adalah orang yang bisa membedakan antara mana yang baik, mana yang benar. Tetapi bukan begitu. Bahwa kata Amr bin Ash, laisal aqil, bukanlah orang yang cerdas, orang yang hanya bisa membedakan mana yang baik di antara dengan yang buruk. Tetapi walakinnahu alladhi ya'rifu khairal syarraini, khairas syarraini. Jadi kata Amr bin As, tetapi orang yang cerdas, walakinnahu, tetapi orang yang cerdas adalah alladhi ya'rifu khairas syarraini, orang yang bisa membedakan di antara dua yang jelek. Artinya, jika ada kondisi darurat sama-sama jelek, maka orang cerdas akan memilih mana yang paling sedikit mudaratnya. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini sangat relevan sekali bagi kita semua. Apakah dia petani, apakah dia guru, pegawai kantor, pengusaha, akan mengalami dilema. Bahkan para pengambil kebijakan, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan lain sebagainya mengalami ethical dilemma dalam memutuskan mana yang terbaik di antara yang terburuk. Ini
kata sahabat Amr bin As adalah orang yang cerdas. Kalau kita melihat para psikolog mengatakan kecerdasan itu kan ada 3. Ada IQ, ada EQ, ada SQ. IQ itu berbicara kecerdasan yang kita sifatnya adalah untuk nalar, mencari solusi secara nalar, taktis, bekerja efektif, itu IQ. Kemudian EQ adalah kemampuan untuk mengelola emosi kita sendiri dan orang lain. Itu EQ. Dan ada SQ, spiritual quotient, adalah bagaimana orang melakukan pemaknaan terhadap setiap tindakan yang kaitannya dengan value dan visi masa depan. Saya kira ini menarik, bahwa di era pandemi ini kita harus benar-benar menjadi muslim yang cerdas. Apalagi ini adalah di bulan Ramadan, yang kita mesti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengasah spiritual quotient kita. Kenapa tidak? Karena menurut pakar psikologi adalah yang namanya spiritual quotient adalah orang yang pandai memutuskan, memilih sesuatu hal yang dasarnya adalah visi masa depan. Visi yang jauh, yang kaitannya dengan makna, value, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita hubungkan dengan apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW, Rasulullah juga pernah bersabda, "Afdhalul mu'minina ahsanuhum khuluqan wa aqyasuhum aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lau isti'datan ulaikal aqyas." Kata Rasul SAW, afdhalul mu'minin, seutama-utamanya orang beriman itu adalah ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Tetapi orang yang cerdas adalah yang paling banyak mengingat mati dan menyiapkan, memperbaiki perbuatannya untuk persiapan menghadapi kematian. Ulaikal aqyas, dan orang inilah yang disebut orang yang berakal atau orang yang cerdas. Saudara muslim yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kira ini kita harus memaknai secara dalam bahwa membangun narasi pilihan di antara ethical dilemma yang mesti kita hadapi. Sebentar lagi kita Ramadan, sebentar lagi kita akan Lebaran, Idul Fitri, kita juga menghadapi dilema. Menghadap orang tua, pulang kampung atau tidak pulang kampung. Ada values yang harus kita pilih, ada makna yang harus kita pilih, yang tahu kita dengan segala pertimbangan, dan kita bertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pemaknaan yang cukup dalam sebenarnya kaitannya dengan pandemi ini. Kalau kita lihat beberapa kalangan mufassirin, ya, kalau kita baca di tafsir Jalalain misalnya, karya Imam Jalaluddin Asyuti dan Al-Mahalli, ini dua Jalal ini. Kemudian juga kalau kita baca di tafsirnya Maralibat misalnya, karya Syekh An-Nawawi Al-Bandani, ulama Nusantara yang pernah menjadi imam besar di Masjidil Haram di Mekah, secara umum hampir setara, walaupun ada sedikit variasi dalam memaknai tafsir tentang uji coba, cobaan ini. Ya, kalau kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 155 dan 100 sampai dengan 157, saya kira ini kita bisa membaca bersama. Ya, para ulama sudah menyinggung sebenarnya. Kita baca bersama-sama, kita kaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah, kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, khauf, ju',
kelaparan, wa naqsi minal amwal, kekurangan harta, wal anfusi, dan ancaman jiwa, wal anfusi, dan jiwa, wasamarati, dan buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Ini para mufassirin ini menerjemahkan, menafsirkan tentang walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, menerjemahkan kata khauf, rasa takut ini adalah bisa jadi karena takut itu karena ada ancaman musuh. Ya, musuh itu biasanya dalam peperangan. Nah, kita sekarang ini juga ada ancaman musuh, tetapi musuh itu tidak terlihat, yaitu COVID-19. Kalau musuh yang terlihat dengan jelas kita bisa kerahkan militer, kita hadang, kita berlawan. Tapi ini adalah musuhnya adalah musuh yang tidak nampak, yang tidak bisa kita selesaikan dengan cara militer. Khauf. Jadi kita diancam dengan ketakutan yang itu adalah datangnya dari pandemi ini. Waljo, kelaparan. Ini buntut atau konsekuensi dari adanya pandemi ini karena ada dampak gitu. Kalau dalam tafsir ini, kelaparan ini diakibatkan bisa jadi karena gagal panen. Waljo, ya. Nah, kalau di kita ini saat kalau kita misalnya kontekstualisasi kondisi sekarang, juk itu kelaparan itu bisa dua hal. Tetapi secara umum juk itu adalah gagal panennya bukan hanya seorang petani, tapi gagal panennya seorang profesional maupun pengusaha. Kenapa gagal panen? Panennya pengusaha adalah untung, panennya profesional adalah gaji dan reward. Nah, bukan hanya itu. Para profesional pada era sekarang ini mengalami opportunity loss dari pendapatan mereka. Ada kemungkinan mereka akan kehilangan pendapatan. Para pekerja-pekerja muda yang sekarang dengan pemberlakuan physical distancing, kemudian perusahaan beroperasi setengah atau bahkan ada yang tidak beroperasi sama sekali, pabrik-pabrik, maka otomatis pendapatan pengusahanya berkurang atau bahkan ada yang tutup. Nah, perusahaan yang tutup otomatis karyawannya opportunity loss-nya sangat semakin jelas. Jadi, juk ini adalah kelaparan yang diakibatkan oleh kegagalan. Dan yang sudah kita lihat adalah bagaimana para pekerja yang selama ini bekerja di kota-kota besar pada pulang kampung. Walaupun ada seruan tidak boleh pulang kampung, tetapi tetap aja mereka semua pulang kampung karena dalam ethical dilemma. Tidak pulang, mereka tidak ada pekerjaan. Pulang kampung punya konsekuensi, mereka juga akan menyebarkan. Kalau mereka sebagai pembawa atau karier, bahkan penderita, itu otomatis akan menyebarkan atau mempercepat proses penyebaran wabah pandemi ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa naqsim minal amwali, dan berkurangnya harta. Ini ditafsirkan sebagai karena adanya kerusakan atau kekeringan dan lain sebagainya. Berkurang harta karena rusak. Atau bahkan kalau sekarang rusaknya itu ya bisa jadi karena dicuri, karena masyarakat banyak yang terdesak kondisinya, kemudian mulai muncul kriminalitas dan lain sebagainya. Dan ini kita tidak berharapkan. Seandainya kita bisa menghadapi itu dengan baik, maka insya Allah tidak akan ada lagi yang seperti itu. Kemudian wal anfusi, ada ancaman jiwa. Banyak sekali saudara-saudara kita yang sudah terkena, yang sakit, bahkan yang meninggal. Di seluruh dunia sudah sekian juta jumlahnya yang telah meninggal. Di Indonesia sudah sekian ribu yang meninggal. Saya kira ini adalah ancaman jiwa yang dialami oleh setiap masyarakat kita kaitannya dengan pandemi COVID-19 ini. Wathamarat, dan kurangnya buah-buahan. Buah-buahan bisa jadi ini adalah karena tidak kondusifnya untuk bertani pasca pandemi, misalnya pupuk susah, perawatan buruh taninya juga semakin susah, misalnya yang berkebunan besar
atau yang di kampung karena aksesibilitasnya semakin susah karena distribusi barangnya susah. Bahkan setelah panen pun menjual ke kota itu adalah suatu PR tersendiri karena adanya pengetatan proses hubungan interaksi antar masyarakat dan pendistribusian barang dan jasa. Di lokasi bertani, panen pertanian, tetapi dia tidak bisa membawa di lokasi yang membutuhkan hasil pertanian, mereka tidak bisa mendapatkan. Maka kekurangan ini akan terjadi karena arus distribusi logistis yang tidak bagus. Tapi ketahuilah, semua itu adalah memang skenario Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan menguji walanabluwannakum bisyai'in. Tapi kata Allah, wabasyiris sabirin. Berilah kabar gembira bagi mereka orang-orang yang bersabar. Ini saya kira perlu kita hayati. Apapun yang sedang kita alami, ini adalah ujian yang harus kita hadapi bersama. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menampakkan mana yang terbaik amalnya di antara kita. Dan tadi di ayat-ayat Al-Baqarah 155, wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira bagi mereka yang bersabar. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini adalah momentum yang luar biasa untuk kita menghayati cobaan ini, untuk kita melakukan refleksi dan introspeksi diri. Bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menskenariokan semuanya agar kita mampu menghayati, merefleksikan, dan kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini adalah bulan Ramadan. Yang kata Rasulullah, bulan Ramadan itu apa? Dalam potongan khutbah akhir Syaban beliau katakan begini, wa wasyahrus sabri wasabru thawabul jannah. Bulan ini adalah bulan kesabaran dan pahalanya sabar itu adalah surga. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini momentum yang luar biasa yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Allah sudah memberikan Ramadan kepada kita, Allah menganugerahkan pandemi kepada kita, memberikan kesempatan kita untuk merefleksikan diri, untuk kita senantiasa bersyukur, sabar menghadapi semua ini, agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin nampak ahsanuhum amalan, siapa yang paling baik amalnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapakah orang yang bersabar? Kalau kata ayat selanjutnya dalam surat Al-Baqarah ini disampaikan, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar adalah ketika ditimpa musibah, orang ini mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sebagai ungkapan ikrar. Ini adalah ikrar kita bimilkillah. Ikrar kita bahwa kita semua atau semua hal yang ada adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan semuanya akan rusak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata inna lillah wa inna ilaihi raji'un, hal yang sederhana, hal yang simple untuk kita bayangkan, tetapi ini sangat penting untuk kita resapi. Innalillah itu bukan hanya digunakan ketika kita mendengar saudara kita meninggal, atau kerabat dari saudara kita meninggal, atau sahabat kita sakit, atau sahabat kita kecelakaan, kehilangan harta dan lain sebagainya. Tetapi lebih dari itu, kata Rasul, suatu saat Rasul itu sedang beraktivitas, kemudian tiba-tiba lampu yang menerangi itu mati. Kemudian Rasulullah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Aisyah, ya Rasul, kenapa engkau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Bukankah itu hanya sebuah lampu yang mati? Kata Rasul, bagi seorang muslim, setiap sesuatu yang mengecewakan itu adalah musibah. Maka kita layak untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Ini penting bahwa dalam suasana yang serba penuh pilihan sulit ini, kita menghadapinya dengan sabar dan cerdas. Kita harus mempertimbangkan tentang makna yang lebih jauh tentang semua ini. Kata Allah, mereka yang sabar ini, yang bisa ketika ditempa musibah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian diteruskan dengan ulaika alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi itulah mereka, orang yang mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Dan itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, al-muhtadun. Para pemirsa, kita bicara hidayah, al-muhtadun, orang yang mendapatkan hidayah. Hidayah itu ada sifatnya hidayah lahir dan sifat hidayah batin. Kata Imam Ghazali, kita harus bisa membedakan. Agar kita bisa mencapai ketakwaan batin, maka kita harus bisa membedakan mana takwa lahir. Apa itu takwa lahir? Takwa lahir itu adalah kita diberikan kesempatan seperti sekarang ini menjalankan puasa Ramadan, menjalankan sholat tarawih, sholat wajib, sedekah, tilawatil Quran, berzikir, iktikaf, apalagi ini menjelang 10 hari yang terakhir. Ini adalah kesempatan emas untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kecerdasan spiritual yang semakin tinggi. Karena Allah akan mengilhamkan kepada kita bagaimana kita harus mengambil keputusan di antara pilihan yang sangat sulit ini. Para pengusaha, para pejabat, kita harus melatih jiwa kita, ketakwaan batin kita, bukan hanya takwa lahir. Takwa lahir apa contohnya? Yang jadi pejabat, takwa lahirnya adalah memberikan keputusan, kebijakan yang pro dengan rakyat. Itu takwa lahir. Memberikan sumbangan sembako, itu takwa lahir. Memberikan bantuan sosial untuk social safety net, itu takwa lahir. Takwa batinnya apa? Takwa batinnya adalah kita beramal, memberikan bantuan sosial, kita memberikan program-program social safety net, kita memberikan kebijakan semata-mata karena wajh Allah, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharap biar besok dipilih kembali. Bahkan rebutan misalnya antara anggota partai tertentu dengan partai yang lain, atau mungkin pejabat yang satu dengan yang lain, cari muka untuk menempatkan posisi saya yang paling berjasa dalam proses kegiatan sosial ini. Agar apa? Agar dipilih kembali. Tetapi lupa akan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya takwa lahir yang tidak sampai dengan takwa batin. Kalau semuanya, kalau kita belum bisa mengilhami, baik itu pengusaha, baik itu pejabat, siapapun itu, kita belum bisa mengilhami aktivitas kita ini semata-mata karena mengharap keridhaan Allah di era pandemi ini agar kita semakin dekat kepada Allah, maka kita belum berhasil dalam menampakkan ayyukum ahsanu amal. Dan bisa jadi kalau memang kita tidak bisa mencapai itu, kita akan diuji kembali agar bisa mencapai tingkat itu. Maka mari kita percepat pandemi ini agar cepat selesai, pandemi ini agar cepat pergi dari negara kita. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlaskan niat kita. Para pejabat, mohon diikhlaskan niatnya walaupun sudah baik programnya. Para pengusaha, ikhlaskan niatnya dalam mengambil keputusan. Apakah harus memilih perusahaan separuh operasi, seperempat operasi, atau bahkan ditutup untuk sementara waktu. Dan itu punya konsekuensi. Tetapi semua itu direnungkan, diresapi semata-mata karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin mendapatkan perhatian dari banyak orang, dari manusia, atau bahkan keinginan yang terselubung untuk menumpuk kekayaan, mengumpulkan harta. Apakah ada di era pandemi ini orang yang ingin mengambil keuntungan yang besar? Ya, bisa jadi ada saja.
programnya sosial, programnya bagus, tetapi dia menginginkan dengan program itu dia mendapatkan keuntungan, dengan dia terlibat atau dia mungkin menjadi pelaksana utama, kemudian dia mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, untung dengan cara-cara yang tidak fair. Sangat mungkin terjadi. Maka para pemirsa semuanya, saudara-saudaraku di seluruh tanah air ini, mari kita resapi puasa ini dengan puasa batin. Bukan hanya puasa yang menahan haus dan lapar, tetapi puasa indera kita, otak kita, tangan kita, telinga kita, mata kita, mulut kita, hidung kita, kaki kita, untuk mendapatkan penghayatan wajh Allah, ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, jika kita sudah bisa seperti ini, insya Allah pandemi ini akan segera berakhir dari negara kita, dan kita semuanya, umat Islam di seluruh Indonesia, bisa kembali datang ke masjid, datang ke musola, kita menjalankan sholat Idul Fitri dengan cepat jika ini segera selesai. Dan jika ini belum selesai, maka protokol COVID-19 harus ditegakkan, apapun yang terjadi. Bagi mereka yang ingin menjalankan ibadah sholat 5 waktu di masjid, mohon untuk ditegakkan protokol COVID-19. Dikasih soft, dikasih jarak, dikasih silang yang tidak boleh untuk berdiri, walaupun tetap sawu sufufakum, tetap lurus softnya, tetapi jaraknya dikasih. Jaraknya dikasih. 1 orang jeda, 1 orang jeda, 1 orang jeda. Sehingga dipastikan semuanya menggunakan protokol COVID-19. Termasuk ketika harus mulai bekerja, karena pemerintah sepertinya sebentar lagi akan membuka kebijakan transportasi umum boleh beroperasi kembali, kegiatan publik juga boleh beroperasi kembali. Saya kira ini penting sekali untuk kita menegakkan protokol COVID-19. Karena apa? Karena ingin memastikan kalaupun toh nanti kita terkena dampak itu, maka kita betul-betul sudah dengan upaya yang penuh. Ketika sudah upaya yang penuh dan kita mengharap ridha Allah, kata Rasulullah adalah wa man mata fit ta'un fahuwa syahid. Barang siapa yang meninggal dalam sebuah wabah atau pandemi, maka dia akan mati syahid. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان